Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Feni Etrawati, SKM MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Kami dari kelompok 9 IKMA akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai tugas pertemuan 7 Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Adapun anggota dari kelompok 9 IKMA yang pertama Kopa Musbah, kedua Zilfadila, ketiga Oktarina Amanda, keempat Muti Adinila, kelima Ajeng Putri Aryanda, dan yang terakhir Feni Agustia. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai judul kegiatan, lokasi PPM, sasaran PPM, serta tujuan PPM. Judul kegiatan yaitu pengembangan model aksi sosial berbasis pemberdayaan, studi pengolahan sampah rumah tangga di Desa Waihuwi, Lampung Selatan. Lokasi PPM di Desa Waihuwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Adapun sasaran PPM, seluruh masyarakat Desa Waihuwi. Tujuan PPM yaitu merumuskan pengembangan konsep model aksi sosial berbasis pemberdayaan dalam rangka menanggulangi masalah sampah rumah tangga, serta menjelaskan fenomena masalah sampah di masyarakat, proses pemecahan yang dapat dilakukan, dan potensi yang mendukung terjadinya proses penanggulangan masalah sampah yang dapat menyebabkan terjadinya keberdayaan. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan direktif, yang dimana tahapan dalam pelaksanaan yaitu yang pertama, pembentukan kelompok dan sosialisasi mengenai kegiatan. Kedua, menyusun kepengurusan kelompok, di mana dalam kegiatan ini menumbuhkan partisipasi penuh kepada pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk keberlangsungan kegiatan kelompok dan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada anggota untuk mengembangkan dan menjalin kerjasama sehingga tidak ada ketergantungan dengan pihak tertentu. Yang ketiga, pemberian pelatihan dan peningkatan pengetahuan, baik pada kelompok yang sudah ada ataupun yang baru dibentuk. Hal ini berkaitan mengenai perubahan kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan untuk mendukung kemandirian masyarakat, seperti pendidikan dan pelatihan pengolahan sampah, pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemasaran produk yang dibuat. Yang keempat yaitu, masyarakat dapat mengolah sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan, di mana masyarakat mempunyai kemampuan mengelola sampah menjadi kerajinan tangan seperti kotak tisu, dompet, tas, dan lain-lain yang mempunyai nilai jual. Yang kelima yaitu, melakukan pemasaran produk yang dihasilkan. Produk dapat dijual pada anggota kelompok dan juga pada individu di luar kelompok, atau dipasarkan secara luas seperti di pasar, warung, dan pameran. Yang terakhir yaitu kapasitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat, di mana kegiatan produksi yang terus berlanjut akan membuat produk yang dihasilkan oleh masyarakat menjadi semakin beragam karena adanya inovasi yang dilakukan, dan akibatnya kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu model yang digunakan. Model yang digunakan pada kegiatan ini yaitu model aksi sosial. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, asumsi, di mana asumsi menjadikan rumah tangga yang asalnya hanya sebagai produsen sampah menjadi produsen komoditas bernilai ekonomi berbahan dasar sampah. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu dapat memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah sampah di Desa Waihuwi, Lampung Selatan. Yang ketiga yaitu mengenai strategi dasar, yang terdiri dari penyediaan fasilitas berupa tempat pengolahan sampah-sampah yang pada akhirnya terwujud bank sampah. Lalu, membentuk partisipasi masyarakat sehingga membuat rumah tangga mampu menjaga kebersihan rumah, lingkungan, dan kotanya dari sampah. Yang ketiga, membuka peluang usaha skala mikro berbahan dasar sampah melalui pendidikan aksi sosial penanggulangan masalah sampah. Yang keempat yaitu masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan karena adanya sinergi yang positif antara semua unsur yang ada ditambah dengan adanya modal sosial yang dapat menjadi energi penggerak tindakan bersama.
Selanjutnya yaitu mengenai peran petugas. Peran petugas sebagai aktivis yaitu menyuarakan tentang pengolahan, kemampuan, dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah sehingga memberi kontribusi dalam perilaku yang tidak tepat terhadap sampah. Seperti sangat mudah dijumpai orang membuang sampah sembarang tempat, melepas dan menimpakan tanggung jawab atas sampah kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu orientasi struktur kekuasaan, di mana sasaran perubahannya adalah teknis dalam pengolahan sampah rumah tangga yang mampu mereduksi sampah dan membuka peluang usaha skala kecil. Dan yang kedua yaitu masyarakat pelaku utama dalam merubah teknis pengolahan sampah dan didorong oleh beberapa pihak seperti kelompok PKK, kelompok Majelis Taklim, dan juga kelompok Dasawisma. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran yang dapat diambil dari pengembangan model aksi sosial berbasis pemberdayaan, yaitu studi pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Waihuwi, Lampung Selatan adalah dengan adanya pemberdayaan menggunakan model aksi sosial, kita dapat membantu masyarakat yang awalnya tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mau menjadi mau, yang tidak produktif menjadi produktif, yang tidak mau belajar menjadi mau belajar, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diberdayakan. Selain itu juga, dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan, maka terciptanya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan yang harus dijaga keberlanjutan hidupnya. Sehingga masyarakat yang tadinya tingkat kesadaran dan kelestarian lingkungan yang masih kurang, akan meningkat kepedulian terhadap lingkungan dengan adanya pemberdayaan. Pembahasan yang kelima yaitu prediksi replikasi kegiatan. Implementasi lainnya dari program pengembangan model aksi sosial berbasis pemberdayaan, studi pengolahan sampah rumah tangga di Desa Waihuwi, Lampung, terdapat juga di Desa Wisata Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, di mana program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Wisata Ciburial memiliki tujuan meningkatkan potensi masyarakat rumah tangga dalam memajukan produk industri dari pengolahan barang tidak terpakai di Desa Wisata Ciburial. Komunitas Bengkel Awi dan komunitas Batur Ulin bekerja sama dengan Karang Taruna dalam mengembangkan industri kerajinan handicraft dari koran. Dalam industri desa wisata, Karang Taruna merupakan lembaga untuk menghubungkan dan menggerakkan masyarakat desa sehingga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Desa Ciburial. Berikut kepustakaan yang digunakan sebagai referensi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 9 IKMA. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.